nelayan tradisional itu tidak serta-merta bisa mengurusi itu dengan sendirinya. Karena apa? Karena nelayan tradisional itu jangankan disuruh ke Sumatera, disuruh ke kementerian, ya, disuruh ke kantor desa aja mereka sungkan dan segan. Itu kita berharap yang mau mati sertifikatnya supaya segera lapor ke kita. Oke. Kita bantu. Pelaku usaha perikanan di Bintan Kepri menjerit kala terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang standar layak operasi dan sistem pemantauan kapal perikanan. Pasalnya, permen tersebut mengharuskan para pelaku usaha perikanan untuk mengurus sertifikat kelaikan kapal perikanan ke Muara Baru, Jakarta atau Belawan, Sumatera Utara. Kondisi tersebut memaksa para nelayan di Bintan tak melaut akibat tidak memiliki sertifikat kelaikan kapal perikanan. Saudara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi ekonomi berupa sumber daya ikan yang besar dan beragam. Besarnya potensi tersebut dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melaut. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau biasa disingkat dengan Permen KP Nomor 23 Tahun 2021 seakan menjadi permen pahit bagi para nelayan. Mengapa tidak? Proses pengurusan sertifikat izin kelayakan kapal ikan hanya bisa diurus di Muara Baru dan juga Belawan. Apa langkah pemerintah Provinsi Kepri untuk menyelamatkan para nelayan? Yunus Reportase menyuguhkan liputannya untuk Anda. Eksklusif. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 berisi tentang standar layak operasi kapal perikanan yang memuat persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk kegiatan perikanan. Sistem pemantauan kapal perikanan dibuat untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan. Penerbitan sertifikasi kelaikan kapal perikanan kini tidak lagi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. 1 Juli 2022, kewenangan untuk menerbitkan sertifikat kelaikan kapal perikanan diberikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 126 huruf C, bahwa sertifikat kelaikan dan pengawasan kapal penangkap ikan dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan perikanan. Pengurusan sertifikat itu hanya dapat dilakukan di Muara Baru, Jakarta atau Belawan, Sumatera Utara. Pelaku usaha di sektor perikanan, Jeki mengatakan, pengurusan sertifikat kelaikan kapal perikanan tidak mungkin dilakukan di Muara Baru atau Belawan, karena jarak yang jauh memakan biaya besar hingga waktu yang lama. Ia menambahkan, untuk sementara, respon dari Kementerian Kelautan Perikanan cukup baik dan akan menyerahkan wewenang pengurusan sertifikat tersebut kepada pemerintah Provinsi Kepri. Pak Jeki, Permen KP 23 tahun 2021 yang berlaku 1 Juli ya, 2022 ini kan menimbulkan keresahan bagi para nelayan dan juga pelaku usaha perikanan ya. Iya. Awal mulanya dari pelaku usaha seperti apa ini menyikapi Permen KP ini? Baik, pada awalnya itu dulunya permasalahan SKPI ini, perpanjangan SKPI ini ada pada Sabandar KSOP. Namun pertanggal 1 Juli kemarin, perpanjangan ini dilimpahkan ke Sabandar Perikanan. Di mana pada saat itu beberapa kapal nelayan kita ingin memperpanjang surat, namun pada instansi terkait di mana Sabandar Perikanan dikarenakan SDM yang kurang, belum bisa memperpanjang surat kelayakan kita. Dan hal ini kita mohon petunjuk pada Pak Kadis Perikanan, kemudian kita juga dibantu oleh teman-teman DPR Provinsi, khususnya di Komisi 2,
sama ada HNSI juga. Dan hasil dari pertemuan tersebut kita diarahkan oleh teman-teman dikomunikasikan di KKP pusat. Baik. Di KKP pusat itu pertemuannya itu baru terjadi pada hari Senin yang lalu ini. Oke, Senin tanggal berapa itu ya? Senin itu tanggal 18 ya? Oke, Tanggal 18. Juli. Iya, tanggal 18. Dan respon dari KKP sangat positif, Bang. Iya, sangat positif, di mana KKP itu ingin membantu kita para nelayan untuk tetap bisa melaut. Oke, tapi sebelumnya kan dari tanggal 1 Juli berarti sampai tanggal 21 atau 20 pun juga nelayan merasa kesulitan tidak bisa melaut gara-gara itu. Iya, cuma ada kebijakan juga dari pemerintah di mana teman-teman nelayan kita yang tidak bisa melaut ini kan nggak mungkin, karena jangka sepanjang ini nggak mungkin dibiarkan cuma di sini doang gitu kan. Jadi ada beberapa banyak jiwa yang harus dinafkain gitu dari beberapa jiwa ini. Jadi ada kebijakan khusus dari pemerintah, ya teman-teman nelayan ini ya diperbolehkan untuk tetap melaut gitu. Oke, jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu masih tetap melaut ya? Ada beberapa yang masih melaut, karena ada yang juga udah di laut, namun suratnya kan ada yang mati juga. Oke. Ya, Kemudian kesulitan dari pelaku usaha sendiri adalah mengurus SKPI ini. SKPI itu untuk ke Jakarta di mana dari SKPI ini dikeluarkan oleh di Jakarta, di mana di Muara Baru dan Belawan. Di mana ini sangat tidak mungkin untuk para pelaku usaha. Karena yang dulunya itu perpanjangan SKPI ini cuma perlu waktu 2 hari kerja aja di KSOP. Sedangkan sekarang kalau kita mau kirim ke Jakarta lagi itu perlu biaya, perlu waktu yang lambat gitu. Jadi di mana kita minta dari pelaku usaha itu kalau bisa ya diterbitkanlah di Kepri. Karena yang kita ketahui juga Kepri ini 98% lautan. Jadi kalau bisa itu kita mohon diterbitkanlah di Kepri. Dan Senin kemarin respon dari KKP juga positif, di mana SKPI ini kemungkinan besar akan dilimpahkan ke DKP, di mana ini mendapat respon positif dari teman-teman nelayan kita. Oke. Kemudian dari isi substansi dari Permen KP-nya sendiri itu nggak ada masalah ya dari para pelaku usaha. Nggak ada. Tapi cuma jaraknya yang cukup jauh itu aja yang jadi masalah. Benar. Di mana kita teman-teman dari pelaku usaha dan nelayan sebenarnya mendukung penuh, Bang. Mendukung penuh apa kebijakan dari pemerintah, kita akan ikutin semua. Namun di balik itu ya kita mohon juga tidak mempersulit. Dipermudah, benar, ya. Dan sekarang belakangan ini sudah dapat respon positif dan kita terima kasih. Sebelumnya kita terima kasih kepada HNSI, DPRD Provinsi, khususnya Komisi 2, Pak Wahyu, Pak Raden mewakili, dan teman-teman lainnya yang sudah sangat membantu lah. Oke. Sorotan lain disampaikan Ketua KNTI Bintan, Puyung Adli. Ia mengatakan, pengurusan sertifikat kelaikan kapal perikanan yang jauh sangat menyulitkan nelayan. Ya, menurut saya dari apa yang diharuskan kepada masyarakat nelayan, khususnya kepada para pekerja perikanan tangkap ya, kalau kebijakan yang memang mengatur kawan-kawan nelayan harus jauh ke Sumatera, artinya mengurusi beberapa dokumen terkait kelayakan pelayaran, ini terlalu menyulitkan. Karena dengan jarak yang begitu jauh, kawan-kawan harus mengurus ke sana, lalu dengan pembiayaan yang memang cukup tinggi terkait kos harus berangkat ke sana, itu ya sangat mengganggu dari aktivitas mereka yang memang harus melaut dengan tepat waktu. Lalu juga di sana terkorbankan oleh masyarakat nelayan mengenai waktu mereka akan melaut, terus pembiayaan, lalu juga hal-hal lain yang memang harusnya lebih ringkas. Birokrasi di negara ini harus lebih panjang, nggak tahu mengapa harus seperti itu. Saya berharap sebenarnya kalau dilihat dari Undang-Undang 23 dan seterusnya, lalu tentang kewenangan daerah, ya berilah kewenangan daerah ini secara utuh yang baik. Karena memang Provinsi Kepulauan Riau ini adalah provinsi kepulauan yang harusnya menjadi prioritas dalam menyelesaikan masalah-masalah nelayan tradisional yang mana jarak tempuh sangat jauh. Jadi
ayo berikanlah kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mempermudah urusan-urusan nelayan tradisional, urusan-urusan birokrasinya. Jangan terlalu panjang dan memakan waktu yang lama. Kenapa? Di sini masyarakat nelayan tradisional itu tidak serta-merta bisa mengurusi itu dengan sendirinya. Karena apa? Karena nelayan tradisional itu jangankan disuruh ke Sumatera, disuruh ke kementerian, ya, disuruh ke kantor desa aja, mereka sungkan dan segan. Mereka sungkan dan segan karena mereka nggak akan tertarik untuk mengurusi hal-hal semacam ini. Nah, ini ada konsekuensi yang berat untuk pemerintah sendiri. Apa konsekuensi itu? Masyarakat nelayan, pemilik kapal akan nggak mau mengurusinya karena yang dekat saja kadang mereka abaikan. Karena proses birokrasi pintu ke pintu itu yang sangat panjang. Menyikapi hal itu, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepri telah melakukan pertemuan bersama perwakilan pelaku usaha perikanan, DPRD Kepri, HNSI, dan pihak terkait lainnya. Arif Fadilah mengatakan, untuk mempercepat pengurusan sertifikat pelaku usaha perikanan, Pemprov Kepri memiliki sumber daya manusia untuk melakukan sertifikasi pengukuran kapal hingga sertifikasi syah bandar. Untuk itu ia berharap kewenangan pengurusan sertifikat kelaikan kapal perikanan dapat diambil alih oleh Pemprov Kepri. Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada pelimpahan tugas dari Kementerian Kelautan Perikanan terkait pengurusan sertifikat kelaikan kapal perikanan. Kemarin ada beberapa nelayan pelaku usaha kapal, pelaku usaha nelayan kapal perikanan menyampaikan kepada kita DKP Kepri, kemudian menyampaikan kepada ANSI, dan ANSI menyampaikan kepada DPR Provinsi Kepri Komisi 2. Sejalan dengan itu kita sepakat bersama DPR Komisi 2 kita adakan rapat pertemuan. Alhamdulillah Rabu kemarin, seminggu yang lalu sudah lakukan pertemuan dan kita undang juga KSOP, Batam, Karimun, Bintan dan lainnya, termasuk Kepala PSDKP Batam, kemudian Kepala Sabandar Perikanan di Batam, ada 2 orang petugas di sana. Jadi keluhan mereka karena ada kebijakan PP 27 tambah Permen KP 23 bahwa sertifikasi kelayakan kapal perikanan yang sebelumnya ditantangani oleh KSOP sudah berpindah menjadi kewenangan Kementerian KKP. Oke. Jadi kami tentu membantu masyarakat karena proses ini perlu cepat, karena pasti ada masa waktu yang sudah berakhir. Maka itu kami sama-sama dengan DPR, HNSI berdiskusi ke kementerian melalui Dirjen Perikanan Tangkap. Alhamdulillah kita diterima oleh Pak Direktur, Pak Insinyur Mansur selaku yang menangani di bidang sertifikasi kelayakan kapal perikanan. Mereka menyampaikan benar bahwa sekarang kewenangannya dari KSOP sudah berpindah kepada kementerian. Tapi mereka lagi menyusun sistem aplikasi tentang proses sertifikasi itu. Dan tentu sertifikasi itu tidaklah hanya dengan aplikasi saja, tentu harus ada pengecekan kapal itu. Kapal itu layak atau tidak layak untuk berangkat. Dan itu tadi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Ya. Jadi kewenangan untuk pengurusan sertifikasi itu di KKP, kemudian yang pengecekan di lapangannya itu di DKP Provinsi Kepri, seperti itu. Insya Allah kita kemarin menyampaikan kepada kementerian, kami DKP Provinsi sesuai dengan surat Bapak Gubernur, kita membawa juga surat Pak Gubernur bahwa untuk mempercepat proses pelayanan kepada pelaku usaha kapal nelayan, karena DKP Kepri juga punya sertifikasi itu, punya banyak SDM yang sudah punya sertifikasi sabanda, sertifikasi ukur kapal dan lainnya. Jadi dalam arti kita kemarin Bapak Gubernur mengharapkan kewenangan itu dilimpahkan saja ke DKP, karena provinsi itu, gubernur itu merupakan perpanjang tangan pemerintah pusat. Tapi pada saat ini belum ada pelimpahan itu.
apakah dilimpah atau tidak, tetap, karena itu kayak namanya pelimpahan tetap mesti ada surat dari menteri. Tapi yang jelas kemarin kita sepakat, kami dari DKP siap untuk membantu di lapangan, untuk turun ke lapangan, untuk pengecekan kapal, untuk mengukur kapal sesuai dengan standar SOP yang ada, aturan yang ada. Proses izin tetap menjadi kewenangan KKP melalui aplikasi. Itu yang kita harapkan. Baik, kemudian proses pelimpahan dari pusat ke daerah apakah sudah dilakukan oleh KKP, Pak? KKP tentunya harus melalui persetujuan Bapak Menteri. Apakah nanti Pak Dirjen, Pak Menteri, apakah mereka melimpahkan atau memerintahkan membantu. Kami belum menerima surat, katanya suratnya lagi diproses. Apakah nanti isinya kita akan tengok nanti, apakah nanti intinya DKP provinsi membantu atau dilimpahkan. Ya kalau memang dilimpahkan kita siap, kalau membantu juga kita siap, karena intinya kita ingin membantu pelayanan lebih cepat. Kita ingin membantu para pelaku usaha nelayan kapal perikanan bisa beraktivitas tidak terganggu. Karena mereka harus bekerja, harus bekerja. Baik. Menyikapi keluhan para nelayan yang sulit melaut, diperlukan kemudahan pengurusan sertifikat izin kelayakan kapal ikan agar nelayan dapat kembali melaut. Saksikan Yunus Reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.